Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan bahasan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Ya, kali ini merupakan pertemuan ke-7 dan akan saya bahas bagaimana mensketsa grafik fungsi nilai mutlak ya nanti linier satu variabel ya. Di kesempatan ini adalah merupakan pertemuan terakhir pembahasan tentang nilai mutlak ya. Dan yang terakhir ini yang saya bahas adalah sketsa grafik. Ya, jadi sketsa grafik fungsi nilai mutlak. Lebih realnya akan saya berikan contoh langsung gitu seperti ini contohnya. Jadi nanti yang perlu disiapkan adalah kertas berpetak seperti ini. Ini sudah ada petak-petakannya sehingga memudahkan kita untuk mensketsa grafik dari fungsi nilai mutlak ya, nilai mutlak ya seperti. Contohnya yang pertama ini adalah misalkan ini. Misalkan kita disuruh mensketsa, yang pertama itu adalah sketsa grafik, mana ini ya? Oh ini. Sketsa grafik yang pertama adalah Y sama dengan nilai mutlak X. Seperti apa nanti sketsa grafiknya? Ya. Simak penjelasan berikut ini. Sebelum mensketsa grafik, berarti kita harus menentukan domainnya dulu. Jadi ada domain itu nilai X, ya, nilai X. Kemudian ada kodomain hasil, dari hasil. Ya. Maka itu ditentukan terlebih dahulu. Ya. Di langkah pertama, nah ini untuk membantu agar kita nanti memudahkan kita untuk menggambar sketsa grafik. Jadi kita tentukan dulu X-nya, daerah asalnya, kemudian Y-nya nanti hasil, gitu ya. Kemudian X, Y adalah titik-titik yang dilalui oleh grafik fungsi Y sama dengan X nanti. Nah, tipsnya begini. Nah, bisa beri tips, ada clue bagaimana melukis atau mensketsa grafik Y sama dengan nilai mutlak X. Kalau kita jabarkan, kalau ada Y begitu sama dengan nilai mutlak X, ini kalau didefinisikan berarti X untuk X positif, min X untuk X negatif, kan gitu kan? Untuk X negatif. Nah, maka ini nanti simetrinya, sumbu simetrinya itu pasti X sama dengan 0 nanti. Sumbu simetrinya itu contohnya gini. Kalau saya punya grafik begini, nah begini. Ini nanti sumbu simetrinya ini nanti adalah X sama dengan 0 gitu ya. Membagi 2 sama ya. Sama. Ini namanya sumbu simetri ya. Ini nanti dapat dipastikan bahwa sebagai sumbu simetrinya nanti adalah X sama dengan 0. Ya, X sama dengan 0. Jadi kita tentukan dulu sumbu simetrinya ini X sama dengan 0, 1, 2, 3. Ini adalah 0. Nah. Terus kemudian kita mencari kanan kirinya 0. Ini adalah min 1, ini min 2, ini min 3. Sebetulnya ini dan seterusnya. Sebetulnya itu dan seterusnya. Tapi cukup 3 lah wakilnya di kirinya 0. Nanti ini juga 3 wakilnya di kanannya 0. Nah inilah. Tipnya 0 ini sebagai sumbu simetrinya. Nanti ya. Sumbu simetri dari
grafik Y sama dengan nilai mutlak X begitu. Maka berikutnya ini adalah daerah asal, bagian dari daerah asal maksud saya. Kemudian kita mencari hasilnya yaitu Y-nya. Nah, untuk X sama dengan 1, untuk X sama dengan 0 dulu. Untuk X sama dengan 0 dulu. Untuk X sama dengan 0, maka Y-nya nanti, Z itu terbagi menjadi 2. Nilai mutlak X menjadi X, untuk X-nya itu positif atau sama dengan 0. Untuk nilai mutlak X itu sama dengan min X, untuk X negatif. Nah, 0 itu berarti kategori yang atas. Kategori yang atas. X positif atau sama dengan 0. Berarti kalau X-nya 0, berarti nilai mutlak, nanti nilai mutlak 0, gitu, berarti sama dengan 0. Berarti nilainya nanti ini adalah 0. Ini adalah 0. Kemudian untuk X-nya sama dengan 1. Nah, ini sama dengan 1. Maka Y-nya adalah nilai mutlak 1. Nah, nilai mutlak 1. Untuk X-nya sama dengan 1. Maka Y-nya nilai mutlak 1. Ya sama dengan 1. Nah, berarti ini sama dengan 1. 1. Kemudian berikutnya, nah, saya tekuk lagi gini. Nah, untuk X-nya sama dengan 2, maka untuk X-nya sama dengan 2, maka Y sama dengan nilai mutlak dari 2 itu 2. Berarti ini adalah 2. Nah, kemudian untuk X-nya sama dengan 3, maka Y-nya adalah nilai mutlak 3, sorry. Sama dengan 3. Berarti ini nanti sama dengan 3. Ya. Berikutnya nanti untuk X-nya sama dengan min 1. Min 1. Untuk X-nya sama dengan, min 1. Maka Y-nya sama dengan nilai mutlak dari min 1 itu sama dengan 1. Ingat, di awal saya sudah bahas di pertemuan pertama, kalau Y-nya itu nilai mutlak min 1 itu sama dengan 1. Berarti ini 1. Nah, untuk X-nya sama dengan min 2. Y-nya berarti nilai mutlak min 2. Sama dengan 2. Nilai mutlak min 2 itu 2. Berarti di sini itu adalah 2. Kemudian untuk X-nya sama dengan min 3, maka Y-nya itu harga mutlak min 3. Nilai mutlak min 3 itu adalah 3. Berarti ini 3. Ya. Itulah hasilnya. Kemudian kita mencari titik-titiknya. Ya, titiknya nanti berarti ini adalah min 3,3. Titik-titik yang selalu itu. Ini min 2,2. Ini min 1,1. Ini adalah 0,0. Ini adalah 1,1. Ini adalah 2,2. Ini adalah 3,3. Nah, kalau sudah seperti ini, baru disketsa. Sketsanya pakai kertas berpeta. Mana tadi kertas berpetanya? Ini. Kertas berpetanya. Ya, disketsa ini. Nah, disketsa begitu. Nah, sketsanya bagaimana? Ya, menentukan titik-titik itu. Kita buat sketsanya. Ya. Ya. Sini. Ya. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Tadi titiknya adalah 0,0. Sini berarti 0,0.
0,0. Ini tuh min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Ini min 1, min 2, min 3. Ini 1, ini 2, ini 3, dan seterusnya. Nah, ya. Kemudian titik 0,0 di sini. 0,0. Kemudian 0,0, 1,1 di sini. 1,1. Ini 1,1. 2,2. Nah, ini berarti 1, 2, nanti 3, 4, 5, begitu. Ya, begitu. Nah, 1,1, 2,2 di sini 2,2. Nah, kemudian 3,3, 3,3 di sini. Nah, ini dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian min 1,1, min 1,1 itu berarti di sini. Min 1,1. Min 2,2, min 2,2 di sini, min 2,2. Nah, kemudian min 3,3 di sini. Nah, maka setelah itu dihubungkan. Nah, dihubungkan gitu. Nah, ini ya ke sana dan ini ke sini. Nah, ya. Nah, inilah grafik Z sama dengan nilai mutlak X. Ini merupakan grafik Z sama dengan nilai mutlak dari X. Itu contohnya. Contoh yang pertama. Dan cara melukisnya seperti itu. Ini maksudnya dan seterusnya sampai tidak terbatas. Ini dan seterusnya sampai tidak terbatas. Ini nanti juga daerah asalnya dan seterusnya tidak terbatas ke kanan sampai Taingga, ke kiri sampai Taingga. Sini daerah hasilnya ke atas juga sampai Taingga. Nah, itu bagaimana mensketsa grafik Y sama dengan nilai mutlak X. Ya, saya lanjut. Berikutnya. Nah, berikutnya adalah contoh yang kedua itu. Contoh yang kedua. Bagaimanakah melukis di situ? Melukis Y sama dengan nilai mutlak X plus 1. Nah, tetap itu juga begitu cara yang tadi. Ini tuh untuk menentukan sumbu simetrinya, itu karena Y sama dengan nilai mutlak X gitu, min 1. Maka yang dipandang ini nilai mutlak X itu kan bisa bernilai X untuk X positif dan akan bernilai min X jikalau X-nya itu negatif. Maka nanti yang kedua nanti ada sumbu simetrinya adalah X sama dengan 0. X sama dengan 0. Maka membuatnya nanti ya dari sumbu simetri 0 ini. 0 dari 0. Domainnya 0. Dari asalnya 0. Ini saya bagi berarti ini nanti adalah X begitu. Ini nanti adalah Y begitu. Ini adalah X, Y. Kemudian 0-nya ada di sini. Nah, kemudian kita cukup di kanannya mengambil 3. Di kirinya juga cukup mengambil 3. 3. Nah, ini sama. Ini kaitannya dengan nomor 1. Nah, di mana kaitannya dengan nomor 1? Nah, kaitannya dengan nomor 1 itu. Nggak usah mencari dengan menghitung. Karena ini nilai mutlaknya, Y-nya adalah nilai mutlak X plus 1, nilai mutlak X plus 1, maka ini nanti pasti tinggal nambahi 1. Untuk menentukan nilai Y, tinggal nambahi 1 nanti. Nah, berarti ini nanti pasti 1. Ini 1 ini menjadi 2. 2 ini menjadi 3. 3 ini menjadi 4. Karena ini plus 1 ini. Nah, yang nilai mutlak X tadi kan sudah dihitung seperti ini. Karena ini plus 1, tinggal nambahi 1, nambahi 1, nambahi 1, nambahi 1, nambahi 1, nambahi 1, nambahi 1. Itu clue-nya.
Jadi untuk melukis Y sama dengan nilai mutlak X min 1, sorry, nilai mutlak ini plus ini ya. Plus gitu ya. Bentar, soalnya saya lihatnya dulu. Plus gitu ya. Maksud saya itu plus 1, soalnya karena plus 1 gitu ya. Ya, ini berarti plus 1 gitu. Maka ini tidak usah dihitung lagi. Cukup yang ada ini ditambahi dengan 1. Nah, ini tambah 1 jadi 2 begitu. Tambah 1 jadi 3, tambah 1 jadi 4. Karena tadi sudah menentukan hasil dari Y sama dengan nilai mutlak X kalau daerah asalnya seperti ini. Daerah asalnya kan sama. Daerah hasilnya nanti ini, hasilnya nanti tinggal menambahi plus 1. Plus 1. Nah, ini tambahi 1 adalah 4, ini tambahi 1 adalah 3, ini tambahi 1 adalah 2, ini tambahi 1 adalah 1, ini tambahi 1 adalah 2, ini tambah 1 adalah 3, ini tambah 1 adalah 4. Kenapa? Karena Y sama dengan nilai mutlak X plus 1. Dari nilai mutlak X ditambahi 1. Nah, maka setelah itu akan ketemu titik-titik yang dilalui oleh grafik Y sama dengan nilai mutlak X plus 1. Berarti nanti ada min 3,4 gitu. Min 3,4 begitu. Ini min 2,3 begitu, min 2,3. Ini min 1,2 begitu. Ini 0,1 gitu. Ini 1,2 gitu. Ini 2,3 gitu. Ini 3,4. Ya, begitu. Berarti titik-titiknya sudah diketahui. Sudah diketahui titik-titiknya. Sudah ditentukan maksud saya. Nah, maka dari titik-titik itu dilukis. Dari titik-titik itu dilukis gitu ya. Nah, lukisnya bagaimana? Nah, dari titik-titik itu dilukis gitu. Nah, dilukis. Nah, seperti tadi membuat apa namanya sumbu koordinat gitu. Nah, buat sumbu koordinat. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X, ini 1, 2, 3, gitu. Dan seterusnya maksudnya itu. Ini min 1, ini min 2, ini min 3, dan seterusnya. Nah, ini adalah 1, ini adalah 2, ini adalah 3, ini adalah 4, dan seterusnya. Nah, titik-titik yang sudah ditentukan tadi ditaruh di sumbu koordinat ini, sistem sumbu koordinat ini. Titik 0,1. 0,1 itu ini. Ini titik 0,1. Kemudian titik 1,2. 1,2 itu ini. Nah, 1,2. Ya. Kemudian titik 2,3. 2,3. Ya. Oh sorry, 1,2 itu di sini. Liru. Ini 1, ini 2. Ya, 1,2. 2,3 di sini. 2,3. 3,4 di sini. Nah. Kemudian min 1,2. Min 1,2 itu di sini. Min 1,2. Min 2. Ini min 2,3. Min 2,3 di sini. Nih, min 2,3. Kemudian min 3,4. Min 3,4 berarti di sini.
dari titik-titik itu dihubungkan. Ya, dihubungkan. Dari titik-titik itu dihubungkan oleh garis. Set, begitu. Nah, terus, set, begitu itu dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Ya. Ya, inilah grafik yang namanya Z sama dengan nilai mutlak X plus 1. Nilai mutlak X plus 1. Kalau kalian amati, ini tadi kan grafik Y sama dengan nilai mutlak X. Kalau Y nilai mutlak X plus 1, tinggal ngangkat ke atas satu satuan. Plus 1 ini ya, bisa diartikan ya, dari grafik Y sama dengan nilai mutlak diangkat ke atas satu satuan. Jadi gambar ini terus kemudian diangkat satu satuan ke atas, ya dia berarti gambarnya Y sama dengan nilai mutlak X1. Kalau misalkan nanti diangkat dua satuan di sini, diangkat dua satuan, maka merupakan gambar Y sama dengan nilai mutlak X plus 2. Misalkan lagi kalau ini diturunkan satu ke bawah, diturunkan satu ke bawah, di sini, nanti itu merupakan gambar Y sama dengan nilai mutlak X min 1. Kalau turunkan 2 di bawah, gitu, nanti merupakan gambar atau sketsa dari grafik Y sama dengan nilai mutlak X min 2. Jadi kalau plus 1, dia diangkat ke atas satu satuan. Nanti kalau plus 2, diangkat 2 satuan. Kalau plus 3, diangkat 3 satuan ke atas. Kalau nanti ini dikurangi 1, turun satu satuan ke bawah. Kalau dikurangi 2, ya turun 2 satuan ke bawah. Nah, itulah tipsnya bagaimana menggambar grafik dari fungsi nilai mutlak. Fungsinya merupakan nilai mutlak di sini ya. Seperti itu grafiknya, sketsa grafiknya. Ya. Lebih jelasnya lagi akan saya lanjutkan. Selanjutkan bagaimana menggambar grafik Y sama dengan nilai mutlak X plus 2. Oh sorry, tidak kelihatan. Bagaimana menggambar Y sama dengan nilai mutlak X plus 2. Ya, ini bagaimana cara gambarnya. Ya, nomor 3. Ya. Maka kita harus mencari sumbu simetrinya terlebih dahulu untuk memudahkan kita mengambil daerah asalnya itu siapa. Daerah asalnya itu siapa. Ya. Ya. Itu nilai mutlak sama nilai mutlak X plus 2 itu sama dengan akan sama dengan X plus 2 jikalau X itu lebih besar daripada min 2. Ini nanti akan menjadi min X min 2 kalau X-nya itu kurang daripada min 2. Maka nanti sumbu simetrinya itu X sama dengan min 2. Nah, sumbu simetrinya itu X sama dengan min 2. Nah, maka kita menggunakan tabel begitu. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah siapa? X-nya, ini adalah Y-nya begitu. Ini nanti adalah X, Y begitu. Tadi sudah ditentukan sumbu simetrinya adalah X sama dengan min 2. Jadi min 2. Min 2. Di sini min 2. Cukup kita mengambil 3 yang di kanannya. Berarti ini adalah min 1, 0, 1. 3 di kirinya. Min 3, min 3, min 4, min 5. Daerah asalnya. Domainnya. Menentukan domainnya. Ya. Setelah X ditentukan, kemudian kita tentukan nilai Y-nya. Ingat, itu untuk menentukan nilai Y itu, yang pertama, tadi kan ini sebagai
sumbu simetrinya itu. X sama dengan min 2. Maka kita cari untuk X sama dengan min 2. X sama dengan min 2. Maka Y-nya nanti kan nilai mutlak X plus 2. Berarti min 2 plus 2. Gitu ya. Berarti sama dengan 0. Oh, berarti saya dihitung ini sama dengan 0. Gitu. Kemudian untuk X sama dengan min 1. Nah, min 1 berarti Y-nya nanti sama dengan X-nya min 1 plus 2 sama dengan adalah nilai mutlak 1. Min 1 tambah 2 itu 1. Maka nilai mutlak 1 itu sama dengan 1. Berarti ini hasilnya 1. 1. Kemudian lagi untuk X sama dengan 0. Maka Y kalau X-nya 0, nilai mutlak 0 plus 2 itu sama dengan nilai mutlak 2, itu sama dengan 2. Nah, 2. Maka ini isinya adalah 2. 2. Adalah 2. Kemudian lagi, dihitung lagi. Untuk X sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan nilai mutlak 1 ditambah 2 sama dengan nilai mutlak 3 sama dengan 3. Berarti ini sama dengan 3. Nah, nanti dihitung dengan cara yang sama seperti ini, begitu. Maka ini nanti pasti ketemu, jawabnya adalah 1, 2, 3. Simetris di sini. Nah, setelah ketemu nilai Y, nilai X sudah ditentukan, nilai Y sudah ditentukan, maka kita bisa menentukan nilai X, Y, titiknya. Titiknya itu pasti min 5,3. Ini tuh min 4,2 begitu. Ini tuh min 3,1 begitu. Ini tuh min 2,0. Ini itu adalah min 1,1. Ini itu adalah 0,2. Ini adalah 1,3. Ya, seperti itu. Ya, untuk gambar ini. Gambar itu. Ya. Maka setelah itu dengan menggunakan kertas berpeta begitu, menggunakan kertas berpeta, ya. Menggunakan kertas berpeta. Nah, tadi titik-titiknya sudah ditentukan gitu ya. Nah, dengan menggunakan kertas berpeta seperti ini, ya. Maka kita akan menentukan sketsa grafiknya. Ya. Sketsa grafiknya seperti apa? Kita dulu gambar sumbu koordinatnya. Ya. Ya, seperti ini. Ini 1, ini 2, ini 3, ini sumbu X begitu dan seterusnya maksudnya. Ini 1, ini 2 begitu. Ini 3, ini 4 dan seterusnya. Ini min 1, ini min 2, ini min 3 dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Kemudian kita titik-titik ini min 2,0, min 2,0. Nah, ini itu min 1, ini min 2. Kalau min 2,0, sorry, ini min 2,0 di sini berarti min 2,0. Ya. Min 2,0 di sini. Kemudian min 1,1 di sini. Min 1,1. Nah, min 1,1. Ya, seperti ini. Min 1,1. Kemudian 0,2. 0 ini kan 0. 0,2 di sini. Nah, 0,2 sini. Ya. Mohon maaf, ini karena kirinya tidak cukup, saya pindah.
Saya pindah ini. Ya, saya pindah biar cukup karena itu sampai 3,-5 ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ya, sini. Ya. Ini sumbu X begitu. Sorry, sumbu Y begitu. Ini sumbu X begitu. Ya, saya perpanjang lagi. Ya. Ini 1, ini 2, ini 3 begitu. Dan seterusnya. Ini sumbu X begitu. Ini -1, ini -2, ini -3, ini -4, ini -5 begitu, ini -6 begitu. Dan seterusnya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5 dan seterusnya. Nah, kemudian kita memindahkan titik-titik itu. Titik itu -2,0, -2,0 di sini. Nah, ini -2,0. Ya, -2,0. Kemudian titik berikutnya ada -1,1. -1,1 itu di sini. Kemudian berikutnya 0,2, 0 itu di sini. Berarti 0,2 itu di sini, 0,2. 1,3, 1,3 di sini. Nah, untuk yang bagian kanan. Yang bagian kiri, -3,1. -3,1 berarti di sini. -3,1. Kemudian -4,2, -4,2 di sini. Nah, ini -4, ini 2. Kemudian -5,3, -5,3 di sini. Ini -5,3. Nah, itu dihubungkan titik-titik itu oleh garis. Oleh garis. Maka ini dan seterusnya, gitu. Maka ini dan seterusnya. Nah, dan seterusnya. Seperti itu. Maka inilah yang dinamakan grafik Y sama dengan nilai mutlak X plus 2. Itu adalah grafik nilai mutlak X plus 2. Nah, seperti itu. Nah, terus bagaimana berikutnya tipsnya? Bagaimana untuk menggambar ini dan seterusnya maksudnya. Berikutnya bagaimana untuk menggambar Y sama dengan nilai mutlak X plus 2 min 1. Menggambar ini. Nah, karena Y sama dengan nilai mutlak X plus 2 itu sudah digambar. Sementara kita akan menggambar Y sama dengan nilai mutlak X plus 2 min 1. Ini cukup gambar yang ini. Gambar ini turun ke bawah. Turun ke bawah. Satu-satuan. Ya, begini caranya. Nah, ini gambar X nilai mutlak X plus 2. Kemudian kalau kita ingin melukis, mensketsa grafik Y sama dengan nilai mutlak X plus 2 min 1, tinggal gambar ini, gambar ini, yaitu ini turun 1, turun 1. Nah, turun 1. Caranya gimana? Nah, jadi tidak usah mencari apa nilai Y-nya. Ya, tidak usah mencari Y-nya. Karena sudah tergambar Y sama dengan nilai mutlak X plus 2. Tinggal turun 1 ke bawah, dia pasti merupakan sketsa dari Y sama dengan nilai mutlak X plus 2 min 1. Ya, ini segambar di bawahnya, tinggal menurunkan. Nah, tinggal menurunkan. Ya. Ya, seperti ini. Nah.
Ya, seperti ini. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y, ini adalah 1, 2, 3. Ini 1, ini 2, ini 3. Ini min 1, ini min 2, ini min 3, ini min 4, begitu. Ini nanti min 5, dan seterusnya. Nah, karena yang kita inginkan itu gambar Y sama dengan nilai mutlak X plus 2 min 1, menginginkan gambar ini, gitu kan. Nah, maka gambar ini cukup diturunkan 1. Yang min 2,0 itu jadi, nah ini kan min 1. Yang awalnya min 2,0 jadi min 2, min 1. Jadi di sini, yang awalnya ini. Yang awalnya min 1,1 jadi min 1,0 di sini karena turun 1. Yang awalnya min 1,1 min 1,0 turun. Kalau ini turun 1 maka ini juga turun 1. Nah. Dan seterusnya yang awalnya itu adalah 0,2 maka turun 1 jadi 0,1 di sini. Nah. Yang awalnya 1,3 menjadi 1,2 turun 1. 1,2. Min 1 itu dampaknya seperti itu. Ada masing-masing titik diturunkan 1. Berarti yang ini min 3,1, min 3,1 ini jadi min 3,0. Jadi di sini. Ini. Sini. Yang awalnya itu adalah min 4,2, min 4,2 turun 1 jadi min 4,1. Min 4,1 jadi di sini. Nah, gitu ya. Yang awalnya min 5,3, min 5,3 nanti turun 1 min 5,4, min 5,2 maksud saya. Min 5,2 di sini. Nah, sudah dihubungkan oleh garis. Nah, dihubungkan oleh garis. Ya, begitu. Ini nanti juga begitu. Ya. Nah, seperti itu. Ya, kurang tepat gambarnya. Nah, ya, inilah nanti ini titiknya ini, titiknya ini, titiknya ini, titiknya ini. Ya. Nah, ini nanti merupakan gambar dari siapa? Gambar dari Y sama dengan X plus 2 min 1. Jadi ini cukup diturunkan 1. Kita bisa menggambar Y sama dengan nilai mutlak X plus 2 min 1 dengan langkah menggambar Y sama dengan nilai mutlak X plus 2 diturunkan 1. Jadi kalau min 1 ya diturunkan 1. Kalau nanti min 2 diturunkan 2. Kalau nanti ini min 3 ya turun 3 satuan dan seterusnya. Nah, inilah gambar dari Y sama dengan nilai mutlak X plus 2 min 1. Ya, seperti itu. Caranya. Ya. Ya, itu saja mungkin dari saya gitu ya. Untuk kali ini ya tidak ada cara yang terbaik untuk menguatkan pemahaman kalian selain dengan berlatih. Oleh sebab itu saya berikan latihan soal. Soalnya seperti apa? Ya, latihan soalnya. Nah, latihan soalnya seperti ini. Ya, silakan kalian sketsa grafik berikut. Grafik seperti tampak pada layar sebelah kanan. Itu latihannya untuk sketsa grafik fungsi nilai mutlak linier satu variabel. Ya, seperti itu. Ya, itu adalah
apa namanya soal latihan yang harus kalian kerjakan agar kalian pemahaman kalian terhadap mensketsa grafik semakin kuat, ya, semakin kuat. Dengan latihan konsep yang kita miliki maka semakin meningkat, ya, semakin meningkat. Ya. Kemudian berikutnya akan saya berikan contoh, beberapa contoh, ya, berkaitan dengan persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak ya, satu variabel. Ternyata itu sering diujikan di SBMPTN, di UMUGM, di SIMAK UI. Nah, seperti apa soal-soalnya itu sebenarnya berikut ini. Ya, seperti itu. Nah, coba nanti dicek, kalian kerjakan. Ini SBMPTN nomor SBMPTN tahun 2017. Nah, cek pemahaman ini. Ya. Nah, itu silakan kalian kerjakan. Ya. Kemudian ini ketidaksamaan. Ini saya tunda dulu. Ini nanti setelah kalian mendapatkan bab pertidaksamaan rasional dan irasional setelah membahas nilai mutlak. Jangan kerjakan dulu. Nanti ya, nanti kalian akan disita nih belum. Nah, sekarang ini STIS ini ujian masuk STIS sekolah kedinasan. Nah, contohnya seperti ini. Silakan kalian coba ini ya. Ya. Kalian coba itu. Ya. Kemudian ini ya, ini adalah merupakan salah satu soal yang diujikan di UTBK SBMPTN tahun 2019. Itu saya jelaskan pada pertemuan sebelum pertemuan ini, pertemuan ke-6. Nah, silakan simak pertemuan ke-6. Ini soalnya seperti itu. Ya. Nah, ternyata dikeluarkan di SBMPTN. Ya. Berikutnya juga di UTBK SBMPTN nomor tahun 2019 dengan beda kode. Ya. Seperti itu. Nomor 5. Ya. Nah, ini juga begitu. Silakan. Jika A, B ada interval dari persen itu, nah, itu kalau ditulis itu begini ya. Tipnya. Nah, kamu belum familiar dengan simbol-simbol itu. Nah, saya familiarkan itu. Ini maksudnya kalau ada jika A, B itu solusinya nanti begini. Bentar, saya tambahkan. Interval itu sebetulnya kalau ada seperti itu A, B itu maksudnya adalah A kurang daripada E kurang dari B. Maksudnya begitu. Jadi ini itu maksudnya itu. Jika A, B adalah interval penyelesaian itu, ya maksudnya ini. Karena persoalan itu kalau selesaikan nanti solusinya bentuknya seperti ini. Kemudian nanti A-nya siapa, kemudian B-nya siapa. Itu maksudnya. Maksudnya seperti itu. Nah, makanya mulai dini. Kita persiapkan diri mulai dini. Kita berusaha dengan familiar simbol. Ya. Karena dengan kita banyak membaca berinteraksi dengan soal UTBK, SBMPTN masa lalu, kita nanti akan kaya dengan pengetahuan simbol dan soal. Ya, simbol dan soal. Kadang-kadang si guru itu tidak memberikan apa maksud ini. Nah, baru setelah ketemu soal, oh iya, ternyata belum diberikan. Ternyata ini itu seperti ini, termasuk saya. Ya. Ya. 2019.
Kemudian berikutnya lagi ini, nah ini mutlaknya 2 ini. Mutlaknya itu 2. Ya. Tahun 2019. Seru juga soalnya. Ya. Coba kalau ini langsung menemukan soal seperti ini ketika kita pas SBMPTN, belum keluar ide, waktunya sudah habis. Ya, makanya awali segala sesuatu. Mengawali lebih awal itu ternyata lebih baik. Ya, baik. Coba kalau begini ini menemukan pas SBMPTN. Ya tadi apa yang saya bilang, ide belum keluar, waktu sudah habis. Ya, itu contohnya. Ya, ini juga nilai mutlaknya double 2 kali. Ya, double 2 kali. Coba. Tidak bisa, silakan konsultasikan. Mencoba itu adalah langkah awal terbaik untuk mendapatkan solusi. Ya, langkah awal terbaik mencoba. Tanpa mencoba, maka kita tak akan pernah bisa. Ya, tak akan pernah bisa. Mencoba dan gagal itu hal yang biasa. Mencoba lagi, gagal itu hal yang biasa. Mencoba lagi sampai menemukan jawaban yang benar yang diinginkan oleh persoalan. Ya. Nah, ini lagi. Nah, ini jangan dulu, karena itu adalah materi berkaitan dengan materi setelah nilai mutlak ini. Ya, nanti belum punya bekal ini. Nah, ini aja saat UTBK 2019. Ya, itu saja itu dikerjakan, diniatkan untuk mendapatkan ilmu yang lebih. Semakin banyak ilmu yang kita miliki, maka ketika kita punya masalah, ya, semakin mudah untuk menyelesaikan. Itu saja dari saya. Semoga yang saya sampaikan hari ini bisa kalian pahami. Dan semoga yang saya sampaikan hari ini bermanfaat buat kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.